Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara memersuasi. Setelah menonton dan menyimak video ini, kalian diharapkan bisa membuat pernyataan-pernyataan yang mampu memersuasi. Cara memersuasi yang pertama, menggunakan pendekatan etika. Yakni kita bisa menggunakan pernyataan-pernyataan berdasarkan pandangan baik atau buruk, benar atau salah yang berlaku di masyarakat. Kedua, pendekatan emosi, yaitu kita bisa menyampaikan pernyataan-pernyataan yang dapat menggugah perasaan pendengar, baik perasaan bahagia, sedih, dan prihatin. Selanjutnya, yang ketiga, pendekatan logika. Kita bisa menyampaikan pernyataan atau argumen yang masuk akal berdasarkan pengamatan, hasil penelitian, hasil percobaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita simak pidato persuasif dengan menggunakan pendekatan logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Saya rasa kalian semua pasti dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya akan menyampaikan tentang bahaya handphone bagi remaja. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa kerugian handphone dan bagaimana sih caranya agar kita bisa mengurangi penggunaan handphone itu sendiri. Kerugian handphone yang pertama yaitu membuat mata kita menjadi terganggu. Kalau kita keseringan bermain sama handphone, pancaran radiasi yang ditimbulkan oleh handphone itu dapat membuat mata kita berair. Setelah itu pasti kita akan kucek-kucek yang membuat kepala kita menjadi pusing. Yang kedua yaitu membuat pendengaran kita menjadi terganggu. Keseringan bermain handphone, apalagi mendengarkan lagu atau musik dari handphone, dapat mengakibatkan berkurangnya pendengaran kita. Yang ketiga yaitu kita menjadi lola. Nah, kalian tahu nggak lola itu apa? Lola itu loading lama. Nah, kalau kita sering bermain handphone, pasti kita tuh kalau dipanggil sama orang tua atau kalau diajak ngomong sama teman, pasti kita itu mikirnya itu lama, atau kalau enggak kita tuh kalau diajak ngomong jawabnya itu pasti lama. Ada nggak sih teman kalian yang kayak gitu? Pasti dia kena dampak dari penggunaan handphone. Yang keempat, berkurangnya interaksi sosial. Contohnya nih, kalau kalian sedang makan sama keluarga kalian, kalau kalian keseringan main handphone itu pasti kalau kalian diajak ngomong sama orang tua kalian itu susah menangkap, atau kayak tidak diheranin lah orang tua kalian karena keasikan main handphone. Yang kelima yaitu kita jadi kecanduan. Nah, pernah nggak sih kalian lihat teman kalian yang suka main game online? Pasti dia kena dampak dari penggunaan handphone. Dia jadi kecanduan, pingin main game online di handphone terus. Yang keenam yaitu bisa jadi penyebab penyakit obesitas. Nah, kayak apa sih kok bisa jadi obesitas? Kalau kalian main handphone itu pasti kalian cari posisi yang enak. Nah, kalau udah dapet posisi yang enak pasti kalian cari cemilan dong. Nah, kalau udah kayak gitu tuh badan kita kan tidak bergerak. Habis itu kalian terus masukin makanan ke dalam mulut. Nah, itu bisa jadi penyebab terjadinya penyakit obesitas. Yang terakhir yaitu penyebab serangan jantung dan stroke. Keseringan bermain handphone membuat badan kita menjadi kurang bergerak. Itu bisa menyebabkan tekanan darah tidak stabil, sehingga kita bisa terkena penyakit jantung dan stroke. Nah, seperti apa sih cara mengurangi penggunaan dari handphone? Cara mengurangi penggunaan handphone itu yang pertama yaitu lakukan kegiatan yang kalian suka, seperti lakukan hobi kalian atau hangout bareng teman-teman. Jangan melakukan kegiatan tersebut tanpa disadari, kalian dapat mengurangi penggunaan handphone. Yang kedua yaitu selalu pakai jam tangan. Fungsi memakai jam tangan adalah bisa mengurangi kalian memegang handphone. Yang ketiga, atur handphone dalam mode hening. Fungsinya adalah agar kalian tidak terganggu dengan notifikasi handphone yang selalu mengeluarkan bunyi. Yang keempat, matikan handphone 1 jam sebelum tidur. Fungsinya adalah untuk mengurangi kalian terkena sakit mata. Yang kelima yaitu batasi penggunaan handphone dengan menggunakan jadwal. Caranya adalah kalian dalam satu hari itu hanya boleh menggunakan handphone selama 3 kali. Setiap waktu itu kalian cukup bermain handphone selama 2 jam saja.
Selanjutnya kalian harus menyimpan handphone tersebut. Yang terakhir yaitu kalian ada niat dan yakin untuk dapat melakukan hal-hal tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya sendiri masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.